Halo, perkenalkan nama saya Siti Marisa Ditya Purnamasari dari kelas 11-3. Di sini aku bakal ngejelasin sejarah tentang penjelajahan samudra ke Indonesia. Penjelajahan samudra adalah periode dalam sejarah ketika bangsa Eropa melakukan eksplorasi dan ekspedisi lautan untuk 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, yaitu mencari jalur perdagangan baru, menemukan wilayah baru, dan mengumpulkan kekayaan, terutama rempah-rempah. Penjelajahan ini juga bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen dan memperluas pengaruh kekuasaan Arab. Tokoh yang melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia yang pertama adalah bangsa Portugis, yaitu Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso. Yang kedua adalah bangsa Spanyol, yaitu Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Johann Sebastian. Yang ketiga adalah bangsa Belanda, yaitu Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Rute penjelajahan samudra Bartolomeu Dias, seorang penjelajah Portugis, dimulai dari Lisbon, Portugal pada tahun 1487. Dia mengikuti pesisir barat Afrika, mengikuti jejak penjelajah sebelumnya. Bartolomeu Dias memulai perjalanannya tahun 1487. Dia berlayar menyusuri pantai barat Afrika, dan pada 12 Maret 1488, dia berhasil mengitari Tanjung Harapan, menandai pencapaian penting dalam penjelajahan laut. Setelah mencapai Tanjung Harapan, dia melanjutkan sedikit ke timur hingga mencapai Teluk Mesir Bay, kemudian kembali ke Portugal. Dia tidak melanjutkan ke India karena kondisi cuaca dan perbekalan. Penemuan Tanjung Harapan membuka jalur laut baru antara Eropa dan Asia melalui Samudra Hindia. Penjelajahan Bartolomeu Dias memperkuat ambisi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Vasco da Gama memulai pelayaran dari Lisbon, Portugal pada 8 Juli 1497. Mengikuti rute Bartolomeu Dias menyusuri pantai barat Afrika, mereka berlayar melewati kepulauan Tanjung Verde, melintasi Khatulistiwa, kemudian berbelok ke selatan untuk memanfaatkan angin barat di Samudra Atlantik. Pada 4 November 1497, mereka mencapai pantai Afrika, dan pada 16 Desember telah melewati sungai Great Peace, tempat dia sebelumnya berlabuh. Vasco da Gama melanjutkan pelayaran menuju India dan pada tahun 1498 berhasil sampai Calicut, pantai barat India. Rute ini sangat penting karena mematahkan monopoli pedagang rempah-rempah Arab dan Venesia. Atas perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa, Vasco da Gama menjadi orang pertama yang menemukan jalur laut langsung ke India, membuka jalan bagi dominasi Portugis di jalur perdagangan maritim Asia. Rute penjelajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso dimulai dari Portugal, menyusuri pantai barat Afrika hingga mencapai Tanjung Harapan. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri pantai timur Afrika menuju Calicut, India. Kemudian, mereka bergerak ke timur mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Alfonso juga dikenal karena keberhasilannya dalam menaklukkan Goa dan memimpin pelayaran Eropa pertama ke Laut Merah. Rute penjelajahan samudra yang ditempuh Christopher Columbus sebagai penjelajah bangsa Spanyol adalah melintasi Samudra Atlantik menuju dunia barat dengan tujuan mencapai Hindia Timur melalui jalur barat. Columbus melakukan 4 pelayaran dengan rute utama meliputi pelayaran pertama pada tahun 1492 sampai 1493, berlayar dari Spanyol menyeberangi Samudra Atlantik, mendarat di Kepulauan Bahama, Kuba, dan Hispaniola. Pelayaran kedua pada tahun 1493 dan 1496, menjelajahi lebih banyak pulau di Karibia, termasuk Antigua, Saint Croix, dan Jamaika. Pelayaran ketiga pada tahun 1498 sampai 1500 mencapai daratan Amerika Selatan. Pelayaran keempat pada tahun 1502 dan 1504 menjelajahi pantai Amerika Tengah termasuk Honduras, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Meskipun Columbus meyakini bahwa dia telah mencapai Hindia Timur, kenyataannya dia mendarat di benua yang kemudian dikenal sebagai Amerika. Pelayarannya membuka jalan bagi penjelajahan dan penjelajahan Eropa atas dunia baru, serta pertukaran Kolombia, yaitu pertukaran flora, fauna, manusia, dan budaya antara Eropa dan Amerika.
Rute penjelajahan samudra yang ditempuh oleh Ferdinand Magellan dimulai dari Spanyol, menuju Samudra Atlantik, lalu menyusuri pantai timur benua Amerika hingga mencapai ujung selatannya, yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Setelah itu melanjutkan pelayaran ke Samudra Pasifik dan akhirnya mencapai ke Kepulauan Filipina. Meskipun Magellan meninggal di Filipina, salah satu kapalnya melanjutkan pelayaran dan berhasil mengelilingi dunia kembali ke Spanyol. Perjalanan ini sangat penting karena membuktikan bahwa bumi itu bulat dan membuka jalur baru menuju Asia melalui Samudra Pasifik. Juan Sebastian menyelesaikan pelayaran mengambil alih komando ekspedisi Magellan setelah kematiannya. Juan memulai dari Seville, Spanyol pada tahun 1519 dengan 5 kapal yang dipimpin oleh Ferdinand. Armada berlayar ke barat melewati Samudra Atlantik dan mencapai pantai timur Amerika Selatan. Mereka menemukan dan melewati Selat Magellan, memasuki Samudra Pasifik. Setelah perjalanan panjang di Pasifik, mereka mencapai Kepulauan Maluku, wilayah penghasil rempah yang menjadi tujuan. Setelah Magellan meninggal di Filipina, Elcano mengambil alih komando dan memimpin kapal Victoria kembali ke Spanyol melalui Samudra Hindia. Kapal Victoria mengitari Tanjung Harapan. Elcano dan awak kapal yang tersisa akhirnya tiba di Sanlúcar de Barrameda, Spanyol pada 6 September 1522. Berangkat dari Belanda, Cornelis de Houtman memulai pelayarannya dari Belanda pada tanggal 2 April 1595 melalui Afrika. Rombongan melewati pantai barat Afrika dan kemudian menuju Tanjung Harapan, mengarungi Samudra Hindia. Setelah melewati Tanjung Harapan, mereka mengarungi Samudra Hindia menuju Selat Sunda. Rombongan kemudian menuju Selat Sunda. Ekspedisi ini mencapai Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Jadi, tahun 1596 adalah tahun ketika Cornelis de Houtman tiba di Banten, menandai akhir dari perjalanannya yang dimulai pada tahun 1595. Jacob van Eyck memimpin ekspedisi Belanda kedua ke Indonesia pada tahun 1598 sampai 1599. Rute pelayarannya dimulai dari Belanda menuju Madagaskar lalu ke Banten, Indonesia. Ekspedisi ini melibatkan 3 kapal utama yaitu Mauritius, Hollandia, dan Friesland, yang dipimpin oleh Van Eyck dengan wakil laksamana Wybern van Werwijk dan Jacob van Heemskerck. Berikut ini rincian rute dan tahunnya. 1 Mei 1558, ekspedisi dimulai dari Belanda menuju Madagaskar. Van Eyck memimpin 3 kapal melalui rute ini. Pada tanggal 28 November 1598, tiba di Banten, Indonesia. Dan pada 1599, ekspedisi kembali ke Belanda. Van Eyck belajar dari pengalaman ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan berusaha bersikap lebih sopan saat berdagang di Banten.